أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh barokah Masjid Al-Ikhlas ingkang mugi-mugi tansah dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mboten kesupen saderengipun sumangga kita sami tansah ningkataken rasa syukur kita wonten rasa dalem Allah Subhanahu wa taala. Pilih ing kesempatan subuh menika kita tasih pinaringan rahmat sayyidihipun. Alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat sehat, nikmat al-afiyah, nikmat keselamatan, sehingga kita bisa menghadiri subuh barokah menika tanpa adanya suatu halangan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang disampaikan Bapak Takmir tadi, usaha ataupun bentuk kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang sedang diberikan ujian dan cobaan. Ada yang rumahnya itu terendam banjir, bahkan terendam tanah, lumpur. Masak tanah sampai gending, Pak. Kayak sing ngeruk pripun iku. Jalannya juga sampai napa? Sampai gending. Bahkan ada truk niku di atas gending, di atas truk juga. Dan mungkin sulit digambarkan ya. Mungkin ya, oh itu hanya yang heboh ataupun di medsos saja. Padahal ya di realita di lapangan itu lebih parah, lebih dahsyat. Yang tentunya itu tidak hanya sekedar fenomena alam biasa, tidak hanya sekedar mungkin alam tidak bersahabat lagi nih. Tentunya di sana ada hikmah-hikmah yang dibalik ujian tersebut. Tentunya ada sisi positif, nilai yang bisa diambil dari setiap musibah. Karena kita yakin bahwasannya setiap orang hidup itu pasti akan diuji oleh Allah. Bahkan terkadang ketika seseorang itu dikehendaki Allah akan diangkat derajatnya, diuji dulu. Seperti orang yang sekolah, ya, sebelum naik kelas mesti apa? Diuji terlebih dahulu, testing rien, ujian rien. Kalau bisa lulus ujian maka naik kelas, naik derajat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yusibhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, maka Allah akan berikan ujian, berikan cobaan, berikan musibah sebagai bentuk ujian. Bahkan dalam hadis yang lain juga, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum maka Allah akan menguji mereka. Maka disinilah bagaimana kacamata syariat memandang musibah itu dari sudut pandang syariat. Tidak hanya sekedar dari sudut pandang ilmu pengetahuan duniawi. Ya memang benar banjir tanah longsor niku karena hutane napa? Digunduli. Coba Pak Bu, bar banjir niku
kayu glondongan kathah mboten? Niku kayu ingkang ditebangi manusia napa ambruk dhewe? Kayu gapuk napa ditebangi, bahkan enten sik tebangan niku alus ngoten nggih, rata. Bahkan enten sik dinomeri le. Kayu kok dinomeri nggih. Nah, tentunipun menika wonten hikmahipun. Karena pembukaan apa lahan sawit nggih. Dan perusahaan-perusahaan besar tentunipun yang punya kepentingan teng mriku. Tapi kita sebagai orang yang beriman, ya, yang mengimani bahwasannya sebab datangnya musibah itu mesti napa? Ada hikmahnya. Riyen tsunami niku tanggal pinten, Pak? 26. Banjir wingi tanggal pinten? 26. Ning bulane bulan November nggih maju nggih. Maju sebulan. Dan itu nggih kalau Desember, Januari ngene akhir-akhir tahun. Kenapa Pak Bu kok banyak musibah? Apakah hanya sekedar musim penghujan saja? Apakah bumine nangis atau langitnya nangis? Langit niku saged nangis mboten Pak Bu? Bisa? Bisa nggih? Nangisnya pripun? Udan niku nangis. Sanes. Nangisnya langit bukan hujan. Tapi nangisnya langit sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Ad-Dukhan, "Fama bakat alaihimus sama'u wal ard." Langit dan bumi tidaklah menangisi mereka, tidaklah menangisi Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi ketika Fir'aun dan tentaranya tenggelam di laut napa? Merah, itu enggak ditangisi sama langit dan bumi. Ada seseorang yang bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, apakah langit dan bumi bisa menangis?" Iya, bisa menangis. Tapi kalau untuk Fir'aun dan bala tentaranya enggak ditangisi langit bumi. Tapi yang ditangisi langit bumi adalah kepergian meninggalnya seorang mukmin, orang yang beriman iku nek meninggal sing nangisi mboten namung keluarga mawon. Langit dan bumi pun menangis. Loh, tandane napa Ustaz? Apa tandane mendung? Nah, ternyata dipun sebataken sebabipun apa, Pak? Karena orang beriman itu nih manusia niku rezekinya itu kan dari langit, dibukakan pintu di langit, dari pintu langit tersebut turun rezekinya. Demikian pula amal soleh itu kan naik juga. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu soleh yarfa'u. Kepada Allah lah perkataan yang baik niku naik, amal soleh juga naik. Lewat napa? Pintu langit menika. Sehingga ketika orang beriman meninggal dunia, berarti satu pintu kebaikan, satu pintu di langit tertutup. Meninggal berarti apa? Satu pintu tertutup. Karena jatah rezekinya dunia udah habis nih. Nah, tertutupnya pintu langit inilah yang menyebabkan langit niku menangis. Demikian pula bumi juga menangis. Nih, karena apa? Karena rindu dulunya tempatnya itu sering dipakai untuk ibadah. Pemelih niki bapak-bapak sing biasane teng rutin teng pojokan mriko, napa teng pojokan mriko, mengene pun boten wonten ditimbali Allah kangen. Dhisik bapak kae sing pojokan mriko kok wis reneki nyandi ngoten nggih, wis pindah nggih, pindah alam. Ternyata bumi pun juga nangis. Karena rindu dengan kebaikan orang beriman. Orang beriman itu membawa kebaikan dan tidak merusak. Sebagaimana yang diumpamakan oleh Rasulullah, orang beriman itu kados dene tawon. Tawon itu apa, Pak? Ning ngene.
Mboten berarti tawon senengane ngentup ngoten nggih. Mboten. Maksud tawon niku napa? Inna masalal mu'min kamasalin nahlah. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti lebah. Ida akalat thayyiban wa ida wada'at thayyiban. Lebah niku nek makan nggih yang baik-baik. Makannya napa Pak Bu? Nggih, sari bunga nggih, sari bunga. Nggih, makannya yang baik-baik. Orang beriman juga gitu, kalau makan juga yang halalan thayyiban, yang halal, yang baik. Makannya itu enggak aneh-aneh. Saat ini enten nggih, karena pengen subscribernya YouTube niku napa? Terus naik menanjak gitu, akhirnya makan yang aneh-aneh. Makan ular kobra, bahkan enggak hanya ular kobra Pak, king kobra. Makan apa malah Ibu? Boyo. Makan aspal nonton Pak. Aspal dimakan nggih. Makannya aneh-aneh, bahkan sampai ada yang kekenyangan meninggal dunia. Itulah orang itu kalau pengen terkenal, terkadang dia melakukan hal-hal yang tidak masuk akal di luar nalar. Nah, lebah niku tidak makan kecuali yang baik, sebagaimana orang beriman tidak makan dari yang haram, yang korupsi, hasil menipu, hasil kecurangan. Wa idza wada'at thayyiban. Dan lebah niku tidaklah mengeluarkan kecuali yang baik. Mengeluarkan apa? Madu yang sehat, minuman yang nikmat, bahkan di surga ada nahrul asal, ada sungai madu. Demikian pula orang beriman itu tidaklah keluar darinya kecuali kebaikan. Tidaklah keluar perkataan kecuali yang baik. Tidaklah keluar perbuatan kecuali yang baik. Terus lebah niku nek hinggap di ranting niku enggak merusak. Kejawi nek kita ganggu. Ngoten nggih. Nah, pamila Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi mumpung napa kita menika ibaratipun mugi-mugi nggih saged mendhet pelajaran dari napa? Dari kejadian-kejadian yang telah berlalu, kejadian-kejadian yang kita saksikan. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah nampak kerusakan, daratane rusak, lautane nggih rusak, bima kasabat aidin nas, karena ulah tangan manusia. Tujuanipun apa Pak Bu? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar mereka merasakan sendiri akibat ulah tangan perbuatan mereka. Gini ngerasa nih ulah tangan perbuatan tangan mereka. Wala'allahum yarji'un, dan agar mereka itu kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Sehingga para ulama menjelaskan di antara hikmah musibah adalah ngeleki sing lali, ngemutaken ingkang kesupen. Yang lupa itu nggih agar ingat, sing kelalen nggih mugi-mugi ndang sadar. Nggih. Tapi nek tiyang niku hatine pun keras, mbok musibah terjadi di sekitarnya, bahkan di dekatnya niku mboten sadar-sadar. Musibah niku napa nggih nylentik tiyang. Kan nggih tiyang niku nek dinasehati mboten mempan nggih. Mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Nek terkadang menawi dinasehati mboten mempan, kadang butuh napa Pak Bu? Dislentik. Kasih teguran sama Allah. Mudah-mudahan bisa sadar. Sehingga saged kita pahami bilih napa? Terkadang
tiyang niku nek dalam keadaan nikmat terus, seneng terus, kadang niku kebablasan. Kadang niku alpa, kadang nggih kesupen. Nah, kita harus yang beriman niku mboten sah nunggu musibah, ibaratipun tanpa musibah bisa sadar. Jangan sampai kita yang ibaratnya jadi pelajaran ya, cukuplah orang lain apa yang jadi pelajaran. Ibaratipun nek kita niki mengambil pelajaran dari suatu kegagalan, apakah kita yang harus gagal dulu, Pak? Ataukah cukuplah orang lain yang gagal? Terus kita bisa mengambil apa? Pelajaranipun. Tirosipun apa? Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Nek gagal terus pripun? Gagal maning ngoten nggih. Gagal maning. Semanten ugi nggih wonten kedadosan menika nggih mboten saged kita bayangaken berminggu-minggu bahkan 5 hari 7 hari itu enggak makan dan minum. Bahkan enten ingkang napa Pak? Ya terus berapa hari niku di atas genteng. Ya Allah nggih. Dalam keadaan kedinginan, kelaparan yang belum tentu seseorang itu kuat dari sisi keimanannya. Bahwasanya innama sabru inda sodmatil ula. Kesabaran itu adalah ketika apa? Di hantaman yang pertama. Nah, sing ini mengingatkan, musibah itu mengingatkan bahwasanya dunia itu sementara. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Setelah ini ya Allah lanjutkan apa? Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Nah, ini penujian itu mboten enten ujian kok penak terus, mboten enten. Kadang diuji dengan keburukan, kadang diuji kesenangan, kadang diuji napa kesusahan. Ujian itu memang warna-warna nggih, berwarna-warna, bermacam-macam. Nek pengen ra diuji teng pundi? Teng swarga mriko. Akhirat men diuji mboten? Diuji kan nyebrangi napa? Sirat jembatan sirat nek mboten saged nggih napa? Jatuh. Bahkan tengah alam kubur ketika awal dimasukkan alam kubur, orang-orang yang mengantar sudah napa Pak? Sudah pulang, langsung diuji dengan pertanyaan apa? Kubur. Sing enten kadang niku Pak Mudin nggih mentalkin nggih. Hei mayit mu nek teko malaikat aja lali ngeten nggih. Nek ditakoki sapa pangeranmu? Kandakne napa? Jawaban Allah. Niku nek mboten salat, mboten purun ngaji, mboten purun beriman, kira-kira saged jawab mboten? Mboten saged. Mbok ditalkin teng alam kubur ning nek mboten purun beriman dan beramal saleh nggih mboten saged jawab. Padahal nek talqin niku kan talqin yang kita ketahui dalam hadis niku napa Pak? Talqin syahadat la ilaha illallah ketika akan meninggal dunia. Nah, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Kadang tiyang niku mboten sadar, merasa ning alam donya niku sak lawasi, enggak sadar bahwasannya suatu saat dia akan kembali kepada Allah. Tapi terkadang napa? Karena tidak sadar merasa urip ning alam donya niku sak lawasi. Nggih. Dari Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, musibah niku kadang dadosaken niki Pak, kados dene ngresiki regetan, membersihkan dosa-dosa dan maksiat. Nggih.
sebagaimana bahkan ibaratipun tertusuk durimen saged menghapuskan apa? Dosa-dosa. Ning kita nggih tentunipun dos pundi tiyang menika dihapuskan dosa-dosanya niku dengan taubat dan istighfar. Juga dengan amal soleh. Amal soleh niku menghapus amal keburukan. Nggih. Niku terkadang enten sebagian niku sing tobaté kurang sungguh-sungguh, istighfare kurang sungguh-sungguh, amal soleh nggih sithik, tapi ada yang napa? Yang berikutnya yang dihapus dosa-dosanya karena musibah yang sedang dialaminya. Termasuk musibah macam-macam ingkang menika secara asal tidak disukai oleh setiap jiwa. Sehingga Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nah niku ingkang saged ngresiki dosa-dosa bahkan niki bisa membersihkan dari penyakit hati. Contohipun apa? Tiang niku nek merasa sehat, merasa jek enom, merasa sugih, merasa jabatannya tinggi, niku terkadang napa Pak? Nek mboten sadar niku bisa terjatuh ke dalam penyakit takabur, sombong, angkuh dan bangga diri. Setelah diuji dengan musibah pripun, perasaan hatinya niku remuk redam. Yang awalnya sombong akhirnya dia merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus apa? Tidak hanya membersihkan dosa tapi juga bisa membersihkan dari apa? Berbagai macam penyakit hati. Tapi kita yakin kita berusaha membantu sesuai dengan kemampuan kita yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh bahkan Gubernur Aceh niku sampai nangis nih. Jadi terusipun ini baratnya ini tsunami kedua karena dampaknya itu luar biasa, sangat parah. Bahkan Gubernur Aceh niku nangis karena ada 4 kampung sing hilang Pak, ludes hilang, 4 kampung hilang. Tidak ada yang tersisa, sehingga korban itu ribuan karena banyak yang belum ditemukan. Wong hilang 4 kampung hilang, bayangkan 4 kampung bisa hilang. Tapi kita yakin bahwasannya badai itu pasti berlalu dan setiap ada musibah pasti ada hikmahnya. Kata sini Semeru niku nek erupsi maka sungai-sungai penuh dengan apa? Pasir. Ya, Masya Allah pasir saya nggih bangun nggih. Mangkatan Bapak Ibu sehingga kita yakini bahwasannya tidak ada kegembiraan yang sempurna kecuali di akhirat. Kenikmatan yang sempurna itu hanya di akhirat. Kesenangan yang sempurna hanya ada di surga. Tapi kenikmatan di dunia itu, di balik kenikmatan di situ ada kekurangannya. Semoga kita bisa terus mendoakan saudara-saudara kita yang sedang diuji. Semoga Allah berikan ketabahan, kesabaran, dan semoga bisa segera bangkit kembali meskipun kerugian tentunya sangat banyak, tidak bisa kita bayangkan. Semoga juga pemerintah kita, pemimpin kita bisa bergerak dengan cepat. Ini sudah statusnya bencana nasional ya. Nah itulah kita, semoga kita diberikan sehat walafiat dan diberikan keselamatan dunia akhirat. Makaten Bapak Ibu, mugi-mugi bermanfaat. Wonten kirang luhipun nyuwun pangapunten. Fa nas'alullaha ta'ala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.